pertemuan kali ini, Bapak Ibu hebat semuanya. Kali ini saya Rika Noronisa Solihah, berasal dari SD Parakan Muncang 2, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, bertugas menjadi moderator, dan presenter kali ini adalah Ibu Mimin Rusmiati. Sebelum beliau menyajikan materi apa yang akan disampaikan, saya akan memperkenalkan dulu. Nama lengkap beliau adalah Ibu Mimin Rusmiati SPD MMPD, tempat tanggal lahirnya di Bandung 16 November 1972, unit kerjanya di SDN Sawah Dadap 2, beliau sebagai kepala sekolah dan alhamdulillah pada waktu seleksi kepala sekolah di Kabupaten Sumedang, beliau menjadi juara 1 dan mewakili Kabupaten Sumedang untuk ke tingkat Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti menang ya Bu ya. Kemudian alamat rumahnya di Kampung Cikuya, RT 3, RW 4, Desa Cikuya nomor 44, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Demikian sekilas untuk profil dari presenter kali ini. Berikutnya, Bapak Ibu hebat yang sedang menyaksikan acara sekarang, dimohon untuk mematikan mikrofonnya selama Ibu presenter menyajikan materi, kemudian nanti jika ada yang ingin ditanyakan boleh untuk mengklik simbol tangan sebagai tanda ingin bertanya, kemudian dimohon untuk menyimak secara baik dari awal presentasi sampai terakhir. Dan untuk mengefektifkan waktu, kami persilahkan kepada Ibu Mimin Rusmiati untuk menyajikan materinya. Kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Rika selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, selamat siang. Alhamdulillah kita bisa bertemu di room ini untuk kegiatan VCT Batch 6 dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang guru nyentrik, banyak trik, walaupun mungkin pembahasannya kurang begitu dalam, tetapi mudah-mudahan nanti yang akan saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semua dan kita bisa mengaplikasikannya dalam tugas keseharian kita sebagai tenaga pendidik. Bapak Ibu guru yang hebat, yang saya banggakan mengenai guru nyentrik banyak trik ini, sebetulnya istilah nyentrik ini kadang kala kita nyeleneh ya namanya mengartikannya lain-lain, tapi dalam hal ini nyentrik di sini kaitannya dengan guru yang berada di negara Indonesia yang tetap masih memakai atau memperhatikan etika. Dalam artian nyentrik di sini tetap kita berperilaku guru sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang, terutama dari undang-undang tentang guru dan dosen, di mana kita harus tetap memiliki sikap kepribadian baik dari berbicara, penampilan itu harus disesuaikan dengan adat budaya Timur. Jangan seperti halnya guru-guru nyentrik yang ada di negara lain. Mungkin itu yang nanti akan saya sampaikan. Kemudian trik itu adalah cara-cara atau strategi yang kita lakukan ketika kita memberikan transfer ilmu kepada anak-anak. Baik, Ibu guru hebat, berbicara sebagaimana halnya dalam Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 itu dikatakan bahwa guru itu pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Berdasarkan hal tersebut, tugas guru begitu kompleks. Dengan memikul tugas mulia, selain memberikan pelajaran, juga memberikan pendidikan dan keterampilan
dengan harapan selain para siswa memiliki pengetahuan, juga memiliki sikap dan kepribadian yang utuh, serta keterampilan sebagai bekal hidup di masyarakat. Untuk itu diperlukan guru yang profesional, yang dengan penuh kesadaran mampu melaksanakan tugas pokoknya. Nah, di abad 21 itu, di abad 21 ini berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 ini, kita selaku guru harus memiliki kompetensi. Nah, apa kompetensinya? Nah, sesuai dengan undang-undang juga ada 4 kompetensi sebagaimana kita ketahui, pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, kompetensi pedagogik pada abad 21 ini tidak hanya kita selaku guru itu mampu menyelenggarakan pembelajaran seperti biasa, tetapi kita dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan komunikasi, serta mampu memanfaatkannya dalam proses pembelajaran. Artinya kemampuan guru itu harus, kemampuan guru itu khususnya kemampuan seperti di zaman now itu, kemampuan digital literasi. Ya. Ini harus kita tingkatkan. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan PCT Batch 6 ini sangat menguntungkan pada kita selaku guru, sangat merugi sekali mereka-mereka di luar sana yang sudah mengetahui informasi tentang adanya PCT Batch ini, tetapi tidak mengikutinya. Tetapi kita jangan sudah dulu mungkin karena ada kegiatan atau ada kepentingan lain sehingga mereka tidak bisa mengikuti. Mudah-mudahan ke depannya karena ini berlangsung terus, insya Allah bisa mengikutinya untuk mengembangkan diri kita. Masalah kuota seperti pernah dibicarakan, nah itu adalah perjuangan kita, resiko kita ketika kita menuntut ilmu. Karena alhamdulillah di acara kegiatan ini menambah skill kita, kemampuan kita, terutama di bidang digital ya. Nah, kemudian selain memiliki kompetensi pedagogik juga kita harus memiliki kompetensi kepribadian. Nah, ini merupakan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Nah, terutama kita harus menjadi teladan bagi peserta didik dan memiliki akhlak mulia. Selain itu juga kita harus memiliki kompetensi sosial. Nah, ini kita kodrat manusia adalah makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial itu tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan dari manusia lain. Nah, kita selaku guru itu jangan menutup diri. Nah, seperti kembali ke kegiatan ini, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi, ada dari Garut, Sumedang, itu terutama tujuan kita adalah tolabul ilmi. Ini salah satu juga ciri atau salah satu contoh dari kompetensi sosial kita. Kemudian yang terakhir itu kompetensi profesional. Ini merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi, pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi pelajaran dan juga keilmuan yang menaungi materi dalam kurikulum. Nah, ini juga bisa kita lakukan karena untuk di SD itu ada komunitasnya, ya, ada wadahnya KKG, kemudian di SMP ada wadahnya juga MGMP, kemudian juga di kepala sekolah ada K3S. Nah, itu harus dijadikan tempat kita untuk meningkatkan kompetensi baik pedagogi, kepribadian, sosial, terutama dari segi untuk di KKG itu masalah profesional. Nah, kemudian Bapak Ibu guru, bagaimana kita harus bertindak, harus berbuat selaku guru. Karena guru itu bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan seperti tadi saya katakan, bahwa kita pun harus mampu skill yang dapat digunakan dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan sekitarnya.
Nah, hal ini tidak terlepas dari figur guru yang harus digugu dan ditiru. Nah, biasanya guru identik dengan penampilan rapi, sifat kaku, disiplin ketat. Tak heran kalau profesi pahlawan tanpa tanda jasa ini dianggap membosankan. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya kaitan dengan guru nyentrik, kemudian trik-triknya itu bagaimana? Nah, yang pertama ini buat suasana ruangan yang berbeda. Jadi suasana ruangan tentunya ini kaitannya dengan posisi duduk siswa, jangan monoton. Nah, biasanya tetapnya seperti itu. Jadi semua berhadapan ke depan, guru ada di depan posisinya. Tetapi buat guru itu kursinya itu ya berubah-ubah. Ini jadi tidak pembelajaran itu tidak terjadi hanya satu arah. Guru menyampaikan dan murid mendengarkan. Tapi agar suasana lebih menyenangkan, coba susun ulang ruang kelas seperti posisi meja dan kursi yang melingkar, kemudian juga bisa posisi guru berada di tengah-tengah dan siswa dapat terlihat guru dengan lebih. Selanjutnya, kedua, perbanyak interaksi dengan memancing ide siswa. Perhatian penuh juga ini bisa didapatkan dari memancing pendapat. Ini kemampuan yang harus kita miliki. Diskusi atau debat argumen antara murid dan guru adalah tugas kita. Bagaimana supaya kita bisa memancing ide-ide anak sehingga bisa dikeluarkan baik melalui pertanyaan-pertanyaan yang mereka lontarkan ataupun melalui jawaban-jawaban untuk menjawab pertanyaan yang kita sampaikan. Yang selanjutnya memanfaatkan teknologi. Apabila kita hanya menjelaskan dengan menulis di papan tulis, itu bisa jadi sudah tidak zaman. Penggunaan teknologi dapat membantu guru menciptakan suasana aktif. Kemudian juga yang paling terpenting ini memiliki sifat humor. Jadi penting untuk Bapak Ibu guru itu memberikan humor segar di tengah-tengah pengajaran yang sedang diberikan. Tidak hanya itu, sifat humoris yang dimiliki oleh seorang guru juga itu dapat memberikan efek kedekatan antara siswa dan guru. Berikan perhatian yang sama pada semua anak. Ini terkadang guru akan lebih cenderung memperhatikan murid yang pintar dan aktif di kelas. Anak yang diam kadang-kadang di kelas itu biasanya akan kesulitan untuk mendapatkan kesempatan untuk menuangkan ide ataupun mengaktualisasikan dirinya di kelas. Nah, maka anak yang paling pintar di kelas itu yang selalu menjadi perhatian. Itu trik-trik yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk membuat suasana kelas yang menyenangkan itu sebetulnya tidak sulit. Murid itu belajar dengan rileks dan mungkin itu Ibu moderator yang bisa saya sampaikan mengenai guru nyentrik dan trik-trik apa yang harus kita laksanakan. Walaupun sebetulnya banyak sekali, tetapi ini adalah bagian dari trik-trik yang bisa kita laksanakan supaya kita menjadi guru nyentrik dalam artian berbeda dari segi kompetensi kita untuk meningkatkan siswa-siswa.